Banner, gue tenaga. Ayo Sarimin. Oh. Iya, selamat siang pemirsa. Mungkin Anda aneh ya melihat ada Ultraman ini menyambangi perumahan warga. Ngapain sih sebenarnya? Nah, terutama bagi Anda para penyuka superhero Jepang, tentu kan nggak asing ya dengan Ultraman. Ternyata lagi ada di Pati, Jawa Tengah ini Ultraman-nya. Bukan sedang menghadapi monster jahat pengganggu manusia di bumi yang biasanya dilakukan, tapi Ultraman kali ini membantu warga untuk mendistribusikan air akibat dampak kemarau dan juga kekeringan. Ini dermawan berarti ya, Ultraman ya. Iya pemirsa, warga yang tengah pusing akibat langkanya air bersih sedikit terhibur dengan kehadiran Ultraman. Menurut sosok di balik kostum Ultraman, Supriyadi, aksi unik ia lakukan untuk menarik para donatur lebih banyak membantu warga yang terdampak kemarau ekstrim. Data dari BPBD Pati menyebut hampir 8.000 kakak di 62 desa di 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Pati mengalami kekeringan. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali kembali menjumpai Anda dalam program Newsline. Pemirsa, selain berita Ultraman yang baik hati tadi, kami juga menyediakan informasi menarik lainnya dan juga tentunya yang sedang trending. Pastinya, setidaknya akan ada 3 trending topik yang kami hadirkan setiap harinya termasuk dengan hari ini. Pastinya trending yang benar-benar Anda nantikan di media sosial dan sedang hangat diperbincangkan. Dan tidak hanya itu Jessica dan juga para pemirsa, kami juga mengajak Anda dan terutama yang ada di TikTok serta yang ada di Instagram untuk bisa berpartisipasi bersama kami membahas sejumlah trending yang kami hadirkan hari ini. Anda boleh komen, Anda boleh tulis pendapat Anda soal yang trending, atau Anda juga bisa bergabung bahkan bersama kami nanti membahas sejumlah isu trending yang kami hadirkan hari ini selengkapnya dalam Newsline. Ya pemirsa, kita lihat tren pencarian untuk berdasarkan Google Trends. Jadi ternyata pemirsa ada 3 topik yang banyak dicari atau Google Trends-nya hari ini tuh ternyata hasilnya ada 3 topik utama nih Jason. Sampai dengan siang ini ya, ini masih naik turun. Nah yang pertama, nomor 1, ada Blackpink yang ini mencapai 9.000 pencarian. Karena belakangan ini ada informasi soal Blackpink yang katanya 3 membernya mengakhiri kontraknya bersama dengan YG Entertainment atau agensi yang selama ini menaungi girl group yang bisa dibilang adalah number 1 girl group di dunia sekarang ini loh Jessica ya. Gimana nih Jason, Blink nih, aduh perasaannya pas melihat kabar ini tuh gimana ya? Apakah pada kira-kira sedih atau justru excited karena beberapa ada yang disebut akan menjalani karir barunya sebagai artis. Aduh, nanti kita lihat deh kira-kira gimana respon Blink karena kita juga akan ngobrol ya terkait dengan Blink dan juga bagaimana nih, apakah terancam bubar nih Blackpink? Nah, banyak sih dari fans-fans atau dari para Blink yang bilang jangan dong, apalagi mereka kan baru aja menggelar rangkaian tur dunianya tuh kemarin baru di Seoul ya yang terakhir ya. Nah, ini jangan sampai Blink yang sudah dibangun atau mereka tuh sudah terbentuk dari 2016 sampai dengan sekarang berarti kurang lebih sekitar 7 tahun ini bubar gitu aja. Jadi sebenarnya banyak fans yang masih mengharapkan walaupun nanti 3 member yang keluar dari YG Entertainment ini tidak bernaung dalam satu manajemen yang sama, tapi setidaknya diharapkan mereka tetap berkarir dalam satu grup yaitu Blackpink. Iya, gitu. Jason. Ya kalau kita ingat ya Jason, kalau ini kan sebagai salah satu girl band ya. Yang paling besar di dunia, dan bahkan pasca pandemi ini mereka tuh mampu loh ternyata menggerakkan perekonomian UMKM waktu mereka konser di beberapa negara ini. Kalau memang mereka nanti ternyata bubar, waduh gimana nih? Iya, ini sih katanya kalau dari Sport Soul ini menceritakan bahwa sebenarnya tidak akan bubar. Jadi sebenarnya tuh ada 3 membernya, yaitu ada Lisa, Jisoo dan juga Jennie yang kabarnya nanti akan menemukan agensi baru. Nah, ketika nanti sudah ada agensi baru yang menaungi, kemudian maaf ya pemirsa, dan untuk kerjasamanya nanti Blackpink ini tetap akan bisa berkolaborasi
akan tetap tampil dalam Blackpink, cuman hanya beda manajemen aja. Secara administrasi akan beda. Simpelnya kayak gitu aja sih Jess sebenarnya. Oh, berarti kita mendingan lebih baik tunggu juga kali ya. Betul. Keterangan secara resminya. Tapi nanti kita akan ngobrol nih dengan pemirsa Newsline. Ya. Bagaimana sih respon dari Blink melihat adanya informasi tadi. Dan kita juga melihat ada trending yang kedua, yaitu nama kereta cepat Jakarta-Bandung jadi Wush. Wush, ini tuh Wush maksudnya diusir gitu apa gimana sih? Tapi Jason ternyata Wush ini punya singkatan sendiri. Dan uniknya lagi ternyata Wush ini karena waktu kereta cepat Jakarta-Bandung ini mulai jalan, ternyata pejabat-pejabat pas ngeliat wush, wush, wush. Saking cepatnya gitu, Jason. Saking cepatnya, jadi tuh diplesetin jadi wush, wush gitu ya. Yes. Kalau di Jepang gitu kan kita punya Shinkansen kan. Nah kalau di Indonesia tuh kita punya wush. Sebenarnya wush ini ada singkatannya sendiri. Ini singkatannya tuh udah dibahas ya sebenarnya sama Pak Presiden, kemudian sama Pak Menteri BUMN Erick Thohir yang juga membahas, dan ini tuh ada singkatannya di sini. Jadi WUSH itu adalah W, waktu hanya hemat, O-nya operasi optimal, dan sistem handal. Jadi tulisannya WOOSH gitu. Jadi itu tulisannya tuh kalau dalam satu kalimat, waktu hemat, operasi optimal, sistemnya handal. Jadi diharapkan dengan nama ini memang menjadi doa tersendiri ya, bahwa selain memang tidak hanya cepat, tapi di sini juga bisa diandalkan oleh masyarakat dengan sistemnya dan operasinya yang optimal, dan tentunya dengan menggunakan teknologi yang dapat diandalkan. Iya, dan untuk WUSH sendiri, Jason, sekarang ternyata lagi ada sayembara untuk logo kereta api cepat Indonesia ini. Jadi ada 3 nih, Jason. Dan ya nanti kita lihat ya, kira-kira siapa pemenangnya. Iya, dan apa logonya sebenarnya Iya, ya? nanti kita, tapi kalau saya lihat sekelibet ya, Jason, ini tulisan WUSH, WUSH, WUSH. Oh gitu. Coba mungkin di komen-komen teman-teman di sosial media ini juga udah ada yang mungkin kasih suggestion mungkin. Nah ini nih ada komen dari Facebook misalnya dari @Agna. Lebih bagus Red Komodo dibanding WUSH. Oh apanya nih, nama atau logonya nih Red Komodo? Kita nggak tahu nih ya maksudnya gimana ya. Kemudian ada komen kedua masih di Facebook ya, ada @Tushar. Udah paling bener tuh BJIR Bandung Jakarta Indonesia Railway. Oke, dia maunya Bandung Jakarta Indonesia Railway begitu ya. Disingkat jadi BJIR atau BJIR. Aduh, itu gimana tuh? Apakah teman-teman setuju dengan pendapatnya? Nah, kalau berikut ini ada juga dari Wahyu Pam bla 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 bla. Aku jujur sih ini nama memang kurang cocok. Oh, justru malah ada yang nggak cocok ya dengan nama WUSH ini katanya. Mungkin kurang representatif atau gimana? Oke, selanjutnya ada komen dari Nanda LM. Dia sekian yang menyampaikan Red Komodo. Oh, udah 2 orang ya? Jason, ada yang bilang Red Komodo. Dan ini katanya Red Komodo karena filosofinya lebih banyak gitu katanya ya. Ada juga dari Natali Rio sekian, emang udah paling bener pakai nama lama aja, malah diganti begini. Mana kesannya norak lagi. Waduh, ternyata banyak yang ini ya against dengan nama WUSH ini ya. Tapi bingung juga sih sebetulnya Jason, karena ada yang mengatakan kereta cepat Jakarta Bandung, kereta cepat Indonesia China. Jadi sebutannya harusnya dijadiin satu aja sih, maksudnya mana sih yang Indonesia aja gitu yang mudah juga. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita tampung semua pendapat teman-teman. Nah, selain ada Blackpink tadi, ada WUSH tadi. Nah, sekarang ini yang juga lagi trending adalah kemarin rame-rame soal pasar Tanah Abang yang katanya didatangi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan banyak pedagang di situ yang meneriakan bahwa salah satu platform media sosial ini dianggap merugikanlah pedagang-pedagang yang ada di sana. Ini pencariannya bahkan sampai dengan 9.000 pencarian nih, Jessica. Ini nih ya kondisi Tanah Abang tuh ya sekarang ya, kurang lebih seperti ini. Iya, sebetulnya Jason, kalau kita melihat kabar terkait dengan social commerce ini yang membuat para pedagang di Tanah Abang ini menjadi sepi, sebenarnya tidak hanya yang dilihat bagaimana sepinya, tapi apa jangan-jangan semua pedagang di Tanah Abang ini sudah mulai bertransformasi menjadi online kah? Kemudian bagaimana sih, apakah sudah ada pelatihan yang diberikan pemerintah untuk para pedagang supaya bisa tetap berdagang lewat online? Tapi isunya Jason, katanya sih ada juga yang mengatakan kalau pedagang di Tanah Abang ini juga
udah mencoba transformasi online tapi masih kalah sama influencer dan juga artis. Nah, ini yang kemudian jualan di juga, social commerce. Bener. Ini juga jadi perdebatan ya, karena kemudian para pedagang ini sedikit menyuarakan kalau bisa artis-artis atau influencer tuh jangan jualan lah di social commerce ini gitu kan. Tapi kalau menurut pernyataan dari Mendak sendiri, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa sebenarnya kan tidak ada aturan yang tidak memperbolehkan untuk artis dan influencer untuk berjualan di social commerce. Cuma nanti dirinya dan sejumlah tim akan mengkaji untuk kemudian melakukan pengaturan terkait dengan bagaimana sih sistemasi untuk berjualan di platform social commerce atau di platform media sosial yang punya platform untuk berjualan juga. Selain soal artis-artis, nah ini juga persaingan harga tentu ya, karena kan yang bikin menjadi perdebatan di situ. Karena mungkin kita ambil contoh misalnya jualan bahan gitu. Satu hari misalnya dijual baju gamis seharga 100.000 di pasar Tanah Abang. Tapi mungkin dengan baju yang sama, dengan bahan yang sama di sosial media seperti yang banyak saat ini bertebaran yang bisa menjual barang, itu mungkin harganya bahkan bisa setengah. Itu yang kemudian dikeluhkan oleh para pedagang sebenarnya. Memang harganya jauh lebih murah ya Jason, dan ditambah dengan ada penawaran-penawaran berbagai kupon yang bisa diklaim oleh user sebetulnya. Tapi yang perlu diingat bagaimana dengan gempuran barang impor yang ada di social commerce itu yang membuat harga di pasaran untuk UMKM Indonesia juga jatuh. Betul begitu sekali. Nah ini makanya kan juga pihak dari kementerian akan juga melakukan namanya revisi terkait dengan peraturannya sebenarnya seperti apa nanti untuk regulasinya. Dan kita juga akan tampilkan ini ada beberapa komen dulu mungkin ya. Ini sudah ada komen dari Instagram yang sudah masuk ke redaksi Metro TV, ini menyuarakan soal pasar Tanah Abang yang kemarin sempat rame-rame ya. Nah coba kita lihat komen-komennya. Ini ada dari Instagram, IG @endran. Mestinya perketat produk dari luar masuk ke Indonesia dan bea cukai pajaknya dibesarkan, katanya gitu sih usulannya ya. Tapi kita akan lihat ya bagaimana pemerintah merespon adanya fenomena ini gitu. Betul. Selanjutnya ada komen dari @rdt.her blablabla. Terus komennya ini, ya belajar dong dari ojek online yang menggerus taksi. Sekelas pedagang puluhan tahun di Tanah Abang harusnya lebih open sama perkembangan teknologi. Nah ini sih sebetulnya permasalahannya. Sinerginya ya harusnya. Apakah betul para pedagang ini belum bertransformasi menjadi online? Nanti kita akan lihat ya bagaimana responnya. Karena kita kan ngobrolin ini ya Jason, dalam kita nanti akan tanya langsung sama netizen atau mungkin sama pedagangnya nanti ya, bergabung bersama kita lewat Instagram dan juga TikTok. Dan kemudian yang pasti yang harus satu diingat adalah pemerintah juga sedang berupaya untuk melakukan revisi Permendak nomor 50 tahun 2020, dan ini terkait dengan perizinan, kemudian periklanan, pembinaan, pengawasan pelaku usaha dan juga perdagangan melalui elektronik. Itu semuanya nanti akan diatur, kita akan masih melihat hasilnya. Tapi selain dari komentar-komentar tadi, kita juga akan melihat polling yang sudah kita blast sejak tadi kira-kira terkait dengan kisruh di Tanah Abang dan persaingannya dengan dunia online itu seperti apa? Nih, polling adalah kalian tim belanja di mana? Kalau yang online, nah ini nih ada sekitar 30%. Kemudian yang ke pasar atau ke toko langsung ada 25%, atau keduanya 45%. Iya, tapi kalau Jason? Aku kayaknya keduanya sih, karena ada beberapa barang yang masih kayak baju itu udah mulai shifting ke online. Tapi kalau ada kayak beberapa misalnya kayak gorden atau kayak spray, nah aku tuh biasanya masih ke toko-toko konvensional untuk lihat langsung. Jadi masih belum bisa meninggalkan keduanya sebenarnya. Oke, selanjutnya ada polling lainnya. Ini terkait gimana sih kalau e-commerce tutup. Jadi ada beberapa opsi. Yang pertama ke pasar, ini 39% ternyata hasilnya ya. Kemudian yang kedua ke toko ada 28%, yang ke mall ada 30%. Ada yang just tip 3%. Kok just tip? Ini gimana nih pajaknya? Tadi kita ngomongin pajaknya, ternyata ada juga yang just tip 3%. Kalau just tip nih ada turunan-turunan permasalahan lain juga, tantangan lainnya ya, termasuk tadi pajak-pajak dan sebagainya. Tapi kita nanti akan bahas terkait dengan ini. Kami nanti akan juga tampilkan lagi ada quotes-quotes dari kemudian Menkominfo yang sudah kami siapkan untuk Anda bagaimana menanggapi terkait dengan adanya permasalahan atau fenomena seperti ini di dunia perdagangan, di dunia retail ataupun persaingannya dengan online. Kami juga akan ajak Anda untuk bergabung bersama kami yang di TikTok, yang di Instagram. Jangan lupa ya, join sama kita setelah ini di Newsline. Kami akan kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.